Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Wicaksono dengan nomor stambuk F551201117. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan judul dari tugas besar saya, yaitu aplikasi penjualan cemilan dalam mata kuliah rekayasa perangkal lunak atau biasa kita kenal dengan RPL. Oke, langsung saja kita masuk kepada latar belakangnya. Oke, saya di sini mengambil latar belakang sebagai berikut. Dan ini adalah alasan saya mengapa saya mengambil judul tugas besar saya, yaitu adalah aplikasi penjualan cemilan. Yaitu yang mana ketika sebuah bisnis semakin berkembang, maka jumlah pengunjung yang hadir ke outlet-outlet tertentu itu maka akan semakin ramai. Dan kita sebagai pemilik usaha mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengatur porsi daripada proses transaksi yang mana dilakukan itu secara manual. Padahal sumber dayanya itu terbatas. Nah, di sini saya mengambil isu untuk penjualan aplikasi cemilan dikarenakan itu merupakan salah satu solusi umum yang digunakan untuk mengurangi kendala daripada mengatur proses transaksi dan juga lain-lain. Nah, di sini secara garis besar bahwa mesin kasir dalam kurung aplikasi penjualan cemilan ini berfungsi untuk membantu proses perhitungan transaksi, catatan penjualan menjadi lebih praktis dan singkat daripada secara manual, yang mana aplikasi mesin kasir ini bekerja secara otomatis, dan juga mesin kasir ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain dengan sistem yang belum terlalu terintegrasi atau belum terlalu mengena. Dengan kata lain, yang mana bahwa pemilik usaha kita sendiri juga perlu memberikan waktu khusus terhadap aplikasinya itu sendiri, yaitu adalah melakukan pengecekan secara manual setiap harinya, dikarenakan ini adalah aplikasi tidak luput daripada error. Kemudian aplikasi ini dibuat dengan menggunakan database dari MySQL dan juga aplikasi program Delphi 7, yaitu adalah Embracer XE5. Dan langsung saja kepada aplikasi pendemoan aplikasinya. Oke, ya. Ini error. Oke, di sini error. Ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam dashboard deskripsi. Dashboard deskripsi. Kemudian di sini ada dua pilihan tombol, yaitu adalah tombol keluar dan tombol lanjutkan. Yang mana ketika kita menekan tombol lanjutkan, maka dia akan langsung terhubung ke dalam form login. Dan ketika kita menekan tombol keluar, yang mana tombol keluar ini akan mendeterminate aplikasinya tersebut atau mematikan aplikasi tersebut. Oke, mungkin kita akan pencet tombol lanjutkan. Nah, yang saya bilang sebelumnya bahwa ketika kita menekan tombol lanjutkan, maka dia itu akan terhubung ke dalam form login, mana kita akan memasukkan username kita yang sudah terintegrasi terhadap database MySQL. Langsung masukkan saja username saya, Julian, dan juga passwordnya ialah time login. Nah, di sini ada indikator bahwa login telah berhasil, yang mana berarti kecocokan antara yang kita ketik di dalam form login ini dan juga di database adalah sama, dan maka itu akan berhasil. Oke, nah kita langsung masuk ke dalam fungsi dashboardnya. Nah, di dalam fungsi dashboard ini saya menambahkan 4 button dan juga 4 fungsi, yaitu pertama adalah fungsi pemasok, yang mana button pemasok ini digunakan untuk melakukan pemasokan ketika kita ingin menambahkan stok cemilan di dalam toko kita. Kemudian di bagian button transaksi adalah button tempat kasir, di mana transaksi ini sendiri berguna untuk tempat sebagai penjual belian, atau bisa disebut dengan transaksi.
Kemudian di sini saya membuat button kembali dan juga quit. Nah, di dua button ini kembali, ketika kita menekan tombol kembali maka dia akan kembali ke daerah login. Nah, di situ kita akan mengganti, berarti usernya di situ akan diganti lagi seperti itu. Kemudian di bagian button quit, di sini apabila kita menekan button quit ini maka aplikasinya dia itu akan terdeterminate sendiri atau akan terclose. Jadi kita langsung masuk ke pemasok. Nah, pemasok seperti ini. Saya sudah bikin database-nya, tapi ini acak-acakan. Langsung saja. Nah, yang pertama kita lakukan pencet tombol tambah untuk menambahkan data daripada pemasok itu sendiri. Ini kita akan memasukkan nama daripada ID daripada pemasok itu sendiri, yaitu F5511122333. Kemudian kita akan masuk ke dalam nama barang, nama apa yang ingin dia stok ke toko kita. Ya, mungkin contohnya ialah saya akan menstok sosis viral. Kemudian nama pemasok adalah Siskaliu. Nah, alamatnya ini terserah kita mau taruh alamat di mana sesuai dengan nama pemasoknya itu sendiri, yaitu adalah Jalan Harapan Bunda. Nah, di sini juga saya menggunakan yang namanya tanggal pemasok. Nah, tanggal pemasok ini digunakan untuk mendata kapan masuk barang yang mau di stok ini. Nah, tanggal sini seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, berhasil tersimpan. Nah, saya mau kalau data dari yang telah kita inputkan ke dalam database melalui form ini itu ada reportnya ke saya sebagai manajer contohnya, maka kita menggunakan yang namanya quick report. Nah, di quick report ini saya sudah menaruhkan fungsi quick report ini di dalam tombol cetak. Nah, ya di sini dia itu langsung masuk ke dalam quick report atau bisa kita sebut stroke kalau di dalam kasir mengasir. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya kan tadi telah menginputkan bahwa ID pemasoknya ialah F55111111. Barang flash. Ya, seperti ini. Oke. Langsung kita X. Langsung kita keluar. Nah, kemudian pada button transaksi selanjutnya yaitu adalah ini. Nah, di sini kita tidak perlu menambah tombol tambah karena dia otomatis menambahkan dia punya data sendiri. Kita akan langsung masukkan data transaksi. Nah, data transaksi ini yang dimaksud data transaksi ini adalah siapa kasirnya di situ. Oke, saya masukkan data transaksinya di sini adalah F5566. Kemudian kita masukkan tanggal transaksinya, ya ini saja, nama cemilan contoh cireng. Kemudian harga cemilannya adalah 10.000. Total barangnya ada 3. Nah, di bagian report sini saya menambahkan fungsi bahwa nama cemilan, harga cemilan itu dikali total barang, dan hasil dari perkaliannya itu akan tampil di dalam bagian report sini, di bagian total dengan menekan tombol total. Ya, seperti ini. Kemudian data ini kita akan simpan. Data berhasil tersimpan. Lalu apabila manajer atau bos itu menginginkan laporan daripada transaksi ini sendiri, maka kita sebagai kasirnya itu akan menekan tombol cetak dan dia itu akan terhubung ke dalam quick report seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Dan apabila kita mau keluar daripada aplikasi ini, maka kita cuma tinggal klik tombol keluar dan sudah. Nah, apabila kita sudah selesai untuk menggunakan aplikasi tersebut, maka kita tinggal mengklik quit. Apabila mau kembali ke bagian form login, maka tinggal klik kembali. Jadi saya akan mengklik tombol quit untuk terminate aplikasi.
ya kan? Ya, mungkin itu saja pemaparan tugas besar daripada aplikasi penjualan cemilan yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya minta maaf, dikarenakan saya hanya manusia dan kesempurnaan bukan datang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.